Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari dari kelas 2C. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah oceanografi tentang pengaruh cuaca dan iklim terhadap lingkungan laut. Oh ya, NIM saya itu 44432401335. Kita langsung mulai aja. Yang pertama ada definisi cuaca. Cuaca adalah kondisi atmosfer pada suatu tempat dan waktu tertentu. Biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang singkat. Bisa per jam, bisa per hari. Contohnya hujan, cerah, berawan, badai. Itu kan bisa berjam-jam. Nggak lama. Oke, selanjutnya ada definisi iklim. Iklim adalah rata-rata kondisi cuaca dalam jangka waktu panjang. Nah, ini beda sama yang definisi cuaca tadi. Kalau iklim ini bisa lebih lama, sampai 30 tahun minimal. Contohnya itu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang. Oke, selanjutnya kita bahas perbedaan cuaca dan iklim. Nah, di sini tuh jangka waktu cuaca lebih pendek dibandingkan iklim. Jangka waktu cuaca itu bisa jam sampai hari, sedangkan iklim itu bisa lebih dari 30 tahun atau kurang dari segitu. Pokoknya lebih panjang dari jangka waktu cuaca. Terus lingkupnya itu cuaca ada di daerah-daerah lokal atau daerah kecil. Nah, sedangkan iklim itu di regional atau global. Contohnya cuaca itu hujan hari ini tadi ya, tadi sore. Terus iklim tuh contohnya iklim tropis panjang tahun bisa juga tuh. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim. Yang pertama itu ada letak geografis. Letak geografis itu kayak misalkan di daerah tropis, dia itu bisa nerima sinar matahari lebih banyak, jadi sehingga cenderung panas, lebih panas dari wilayah-wilayah yang lain. Nah, yang kedua ada ketinggian tempat. Kalau wilayah yang dataran tinggi itu cenderung lebih dingin, kayak di pegunungan, bukit-bukit gitu. Nah, kalau dataran rendah kayak misalkan kayak kita nih, itu lebih panas aja gitu, beda sama kayak di dataran tinggi. Selanjutnya ada jarak dari laut. Jarak dari laut ini tuh contohnya kayak kita tinggal di wilayah sekitaran laut atau pesisir laut. Nah, itu udaranya atau suhunya itu terasa lebih dingin, lebih lembab. Nah, sedangkan kalau kita tinggal di jauh dari laut itu cuacanya lebih cenderung panas. Yang keempat ada arus laut. Arus laut itu contohnya angin dari laut itu kan ngebawa uap air, bisa juga jadi bisa menyebabkan hujan gitu. Nah, yang kelima ada angin dan tekanan udara. Angin dan tekanan udara itu kayak contohnya bisa jadi tekanan udara dari laut ke darat gitu ya. Kalau kondisi awan dan curah hujan itu contohnya kalau
Misalnya awan tebal atau mendung pada siang hari bisa meminimalisir panasnya sinar matahari gitu. Juga memperlambat pendinginan di malam hari. Di sini ada El Nino dan La Nina. Apa sih itu El Nino? El Nino itu fenomena iklim yang ditandai oleh pemanasan suhu permukaan laut secara tidak biasa di bagian wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik. El Nino itu bisa menyebabkan kekeringan di Indonesia. Nah, kalau La Nina itu sebaliknya. La Nina itu pendinginan suhu permukaan laut secara tidak biasa di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik. Keduanya merupakan fenomena alam yang memengaruhi pola cuaca global. Next, ada pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi akibat peningkatan gas rumah kaca. Contohnya CO2, CH4, N2O, dan lain-lain. Apa sih penyebab utamanya? Penyebab utama itu dari aktivitas manusia. Bisa dari industri, dari pabrik-pabrik, ya. Uap-uap asap pabrik, limbah, terus kendaraan, dari polusinya, terus deforestasi. Selanjutnya ada dampak pemanasan global. Yang pertama ada kenaikan permukaan air laut. Ini contohnya itu kayak mencairnya es di kutub dan pemuaian air laut. Yang kedua ada perubahan pola curah hujan. Perubahan pola curah hujan ini bisa jadi tuh kayak pola curah hujan yang tiba-tiba deras, tiba-tiba enggak gitu. Di situ ada cuaca ekstrim atau banjir. Kalau cuacanya hujan mulu bisa jadi banjir, kalau kemarau panjang bisa jadi kekeringan. Nah, yang keempat itu ada kerusakan ekosistem dan kepunahan spesies. Contohnya itu kayak perubahan atau hilangnya habitat alami. Terus kepunahan spesies, gangguan rantai makanan, munculnya spesies invasif, terus juga penurunan keanekaragaman hayati. Yang terakhir ada gangguan terhadap sektor pertanian dan kesehatan manusia. Nah, kalau di sektor pertanian itu bisa kayak gagal panen, terus musim tanam tidak menentu, terus penyakit tanaman kayak hama gitu meningkat, dan juga bisa kekurangan air irigasi dan bisa menyebabkan kerusakan tanah. Yang terakhir itu dari kesehatan manusia ya. Kesehatan manusia itu dampaknya bisa meningkatkan penyakit menular kayak flu, batuk, pokoknya penyakit-penyakit yang terjadi kayak di musim hujan gitu ya. Terus bisa jadi kekurangan gizi, bisa juga jadi kesehatan mental. Simpulan, cuaca dan iklim memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Fenomena global seperti El Nino dan pemanasan global menunjukkan bahwa perubahan iklim perlu disikapi serius demi keberlangsungan hidup di bumi. Jadi kita itu harus menyikapi cuaca dan iklim ini penting gitu buat kita semua. Jadi ayo kita jaga. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Semoga yang nonton video saya menambah wawasan.
Saya Gifari, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.